Kylian Mbappe dikabarkan membuat pilihan mengejutkan. Dia disebut memilih Liga Inggris sebagai tujuan berikutnya. Mbappe akan berstatus bebas transfer tahun depan. Liverpool dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 200 juta pound sterling untuk memboyong Mbappe. Namun, menurut Independent, jika Mbappe pindah ke Inggris, Arsenal akan menjadi pilihan pertamanya. Mbappe dikatakan telah mencatat kemajuan pesat yang telah dibuat Mikel Arteta dalam meregenerasi Arsenal. Di sisi lain, PSG tetap bersikukuh bahwa mereka akan terpaksa menjual Mbappe musim panas ini jika dia tidak siap untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Posisi saya sangat jelas dan saya tidak akan mengulanginya setiap saat, kata Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Kami ingin Kylian bertahan, tetapi jika dia ingin bertahan, kami ingin dia menandatangani kontrak baru, lanjutnya. PSG jelas tak mau rugi dengan membiarkan aset terbaik mereka pergi secara gratis. Kami tidak ingin membiarkan pemain terbaik di dunia pergi secara gratis, itu tidak mungkin. Jendela transfer musim panas berlangsung hingga tanggal 1 September. Itu berarti, masih banyak waktu untuk konfirmasi keluarnya Mbappe dari PSG. Sebelumnya, Mbappe mengatakan PSG tak perlu risau dengan sikapnya. Saya sudah membicarakan hal ini dan saya sudah mengatakan bahwa saya bertahan di PSG. Alvaro Morata menyatakan ingin bergabung dengan AC Milan, dan menolak pendekatan dari AS Roma. AC Milan sedang berburu penyerang baru di musim panas ini, dan sepertinya mereka telah mengalihkan fokus kepada Alvaro Morata. Morata sangat ingin kembali ke Italia bersama keluarganya dan ingin bergabung dengan Milan, menolak tawaran menggiurkan dari tim asal Arab Saudi. Menurut laporan terbaru edisi cetak Gazzetta dello Sport, merinci bagaimana Morata bersedia menurunkan gajinya untuk mendorong kepindahannya ke Milan, yang telah menyiapkan kontrak 4 tahun senilai 5 juta euro per musim. Pihak Rossoneri saat ini hanya perlu menyelesaikan proses negosiasi dengan pihak Atletico Madrid. Namun pihak manajemen masih berharap nilainya bisa menurun, dan sekarang upaya negosiasi terus dilakukan dengan penawaran terbaru sebesar 12 juta euro. Dalam beberapa pekan terakhir, AS Roma juga berusaha menjajaki kepindahan Morata, namun mantan pemain Real Madrid dan Juventus tersebut menolaknya karena ingin bermain di Liga Champions. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag berterima kasih kepada David De Gea yang resmi meninggalkan klub. Ten Hag mengatakan bahwa De Gea menjadi salah satu alasan dirinya memiliki musim debut yang baik. De Gea resmi tidak memperpanjang kontraknya bersama United dan mengakhiri petualangan 12 tahunnya bersama klub. Ten Hag berkomentar soal kepergian kiper asal Spanyol itu. Dibutuhkan kualitas dan karakter yang hebat untuk mencapai level bahkan memainkan satu pertandingan untuk Manchester United, ucap Ten Hag. Memenangkan penghargaan Player of the Year dari fans dan rekan setimnya, masing-masing dalam 4 kesempatan, menunjukkan level performanya dan dia akan selalu dikenang sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah klub. David De Gea mengucapkan salam perpisahannya lewat media sosialnya. Dia mengatakan saat ini sudah saatnya mencari tantangan baru. Saya hanya ingin mengirimkan pesan perpisahan ini kepada semua pendukung Manchester United, kicau De Gea lewat Twitter-nya. Manchester akan selalu ada di hati saya, Manchester telah membentuk saya dan tidak akan pernah meninggalkan saya. Jurnalis Rudy Galetti telah membuat dunia sepak bola heboh dengan laporannya baru-baru ini yang mengklaim bahwa Real Madrid sedang dalam tahap memulai diskusi dengan Paris Saint-Germain terkait potensi perekrutan Kylian Mbappe. Menurut Rudy Galetti, Real Madrid sangat ingin mengamankan jasa pemain berbakat asal Prancis itu sebelum akhir Juli. Kylian Mbappe hanya memiliki 12 bulan tersisa dalam kontraknya di Parc des Princes. Berbicara kepada wartawan belum lama ini tentang spekulasi seputar masa depan jangka panjang Mbappe, Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, tak menutup peluang melepas sang pemain pada musim panas ini jika enggan menekan kontrak baru. Itu adalah keputusan yang harus dia ambil pekan depan, atau paling lama dalam 2 pekan ke depan, ujar Al-Khelaifi. Kepindahannya ke Real Madrid tidak diragukan lagi akan menimbulkan kegembiraan yang luar biasa di kalangan para penggemar dan para pengamat.
Gareth Bale menegaskan dirinya sama sekali tak pernah berseteru dengan Cristiano Ronaldo, ketika keduanya saling bahu-membahu di Real Madrid. Setelah meledak penampilannya di Premier League, Real Madrid merekrut Gareth Bale dari Tottenham Hotspur pada tahun 2013. Kepindahan Bale kala itu menimbulkan omongan kalau kehadirannya membuat situasi kamar ganti Santiago Bernabeu panas. Namun dalam wawancaranya bersama The Times, Bale menegaskan dirinya sama sekali tak pernah punya masalah dengan CR7. Semua pemain baik. Saya tahu orang akan membicarakan ini, hubungannya dengan Ronaldo, tetapi saya tidak pernah punya masalah dengan satu orang pun di Madrid. Sejujurnya saya begitu menikmati waktu saya di sana kecuali ketika saya sempat mengalami beberapa fase sulit di atas lapangan. Penyerang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, membuat pernyataan terkait masa depannya yang membuat rumor ke Real Madrid semakin menguat. Kylian Mbappé masih sulit dipahami mengenai masa depannya. Kontrak pemain berusia 24 tahun ini akan berakhir pada 2024, dan rumor mengenai kepindahannya ke Real Madrid terus bergulir. Dalam sebuah wawancara dengan France Football, Mbappé menyampaikan pesan samar tentang masa depannya. "Saya adalah seorang pesaing," kata Mbappé kepada media Prancis tersebut. "Ketika saya bermain, tujuannya adalah untuk meraih kemenangan. Saya tidak akan pernah puas dengan kemenangan, apalagi trofi yang belum pernah saya menangkan seperti Liga Champions." Komentar Mbappé hanya memicu spekulasi tentang potensi kepindahannya ke Madrid. Dengan kontraknya yang hampir habis, situasinya menjadi semakin kompleks, menempatkan PSG dalam posisi yang sulit. Negosiasi antara PSG dan sang pemain serta potensi ketertarikan dari Madrid akan menentukan hasilnya. Seiring berjalannya bursa transfer dan kontrak Mbappé yang semakin menipis, spekulasi seputar masa depannya akan terus berkembang. Cara David De Gea meninggalkan Manchester United sangat disayangkan oleh Bruno Fernandes. Kontrak De Gea bersama MU habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023 lalu. Setan Merah sempat dirumorkan akan mengontrak kembali kiper asal Spanyol tersebut. Namun, De Gea dan MU tak menemukan kesepakatan untuk ikatan kerja sama baru. Alhasil, De Gea pada akhirnya harus angkat kaki dari Old Trafford. De Gea mengumumkan kepergiannya dari Manchester United lewat akun Twitter pribadinya. "Saya hanya ingin menyampaikan pesan perpisahan ini kepada semua pendukung Manchester United," tulis De Gea. De Gea menghabiskan sebagian besar kariernya di MU. Bruno Fernandes menilai De Gea layak mendapatkan cara yang lebih baik. "Anda pantas mengucapkan selamat tinggal di stadion dengan semua penggemar bersorak untuk semua kenangan indah Anda," tulis Bruno Fernandes. "Anda membuat sejarah di klub dan nama Anda tidak akan dilupakan, dan tidak ada yang bisa mengambilnya." Luka Romero kini telah resmi menjadi pemain AC Milan, dan kini klub harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan sang pemain muda berbakat tersebut. Pemain sayap Argentina berusia 18 tahun tersebut telah menandatangani kontrak 4 tahun bersama Rossoneri. Luka Romero hampir tidak tampil di bawah asuhan Maurizio Sarri musim lalu, dengan hanya bermain selama 276 menit dalam 12 penampilan di semua kompetisi. La Gazzetta dello Sport merinci bagaimana pelatih Stefano Pioli akan mengevaluasi sang pemain secara menyeluruh di kamp pelatihan pramusim mendatang. Kemungkinan besar Romero dapat menemukan dirinya berada di posisi cadangan di sayap kanan. Namun perlu diingat, Rossoneri juga masih punya Alexis Saelemaekers yang hingga kini statusnya masih belum dipastikan. Pakar transfer Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru mengenai masa depan bintang Manchester City, Kyle Walker, di mana Bayern Munich sedang berusaha mengejar kesepakatan untuk mendatangkan sang pemain bertahan. Kyle Walker bergabung dengan The Citizens sejak didatangkan dari Tottenham Hotspur dengan nilai transfer sebesar 45 juta pound sterling plus bonus pada tahun 2017. City sangat ingin mempertahankan pemain internasional Inggris tersebut, karena Joao Cancelo tampaknya akan segera hengkang. Sementara itu, Thomas Tuchel bertekad untuk membujuk sang bek sayap ke Bayern Munich. Kyle Walker akan membuat keputusan akhir tentang masa depannya dalam waktu dekat, tulis Fabrizio Romano di Twitter.
Manchester City menawarinya kesepakatan baru untuk bertahan dan menjadi bagian penting dari proyek ini, tetapi Bayern mendesak untuk merekrutnya, khususnya Thomas Tuchel yang menginginkannya sebagai salah satu target prioritas. AS Roma secara resmi mengumumkan kembalinya Diego Llorente, yang kembali bergabung dengan klub dengan status pinjaman dari Leeds United. Dengan penampilannya yang konsisten, AS Roma sangat ingin mempertahankannya untuk musim depan. Seperti yang diumumkan hari ini, Llorente telah kembali ke Roma dari Leeds dengan status pinjaman selama 1 tahun. Tidak ada klausul permanen yang melekat, jadi dia akan kembali ke Inggris di musim panas mendatang. Laporan menunjukkan bahwa Giallorossi berharap untuk memasukkan opsi pembelian atau klausul kewajiban untuk membeli dalam kesepakatan tersebut, namun kedua klub tidak mencapai kata sepakat terkait harga yang harus dikeluarkan. Hal inilah yang kemudian jadi kenyataan, di mana musim lalu mereka harus terdegradasi ke divisi kedua setelah hanya menempati posisi ke-19 di Premier League. Cristiano Ronaldo sudah kembali ke Al Nassr untuk mengikuti pramusim di Portugal. Ronaldo kini bersiap melakukan pemusatan latihan jelang musim baru Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al Nassr setelah menjalani masa liburan musim panas. Ronaldo kemudian menyapa kru dari Al Nassr yang mengabadikan kedatangannya. Pemain berusia 38 tahun itu dengan ramah memberikan sapaan hangat. "Assalamualaikum," kata Cristiano Ronaldo di akun Instagram Al Nassr. Cristiano Ronaldo kemudian terlihat melepas rindu bersama rekan setim di Al Nassr. Ronaldo terlihat berjabat tangan dan berpelukan singkat di dalam sebuah ruangan. Setelah itu, Ronaldo langsung berlatih di bawah asuhan pelatih asal Portugal, Luis Castro. Al Nassr memilih Portugal sebagai tempat pemusatan latihan jelang Liga Arab Saudi. Al Nassr sudah menjalani laga uji tanding melawan klub FC Al Fercha dan meraih kemenangan 2-0. Juventus akhirnya menetapkan harga jual Paul Pogba di bursa transfer musim panas 2023. Gelandang berusia 30 tahun itu diminati dua klub asal Arab Saudi. Juventus memasang harga yang terbilang cukup murah untuk pemain sekelas Pogba. Dirinya dibanderol dengan harga 10 juta euro. Gelandang asal Prancis ini pernah ditebus oleh Manchester United seharga 105 juta euro. Transfer itu terjadi pada 2016 lalu. Dan harganya turun 10 kali lipat di usianya yang baru 30 tahun. Dalam kurun waktu sekitar 7 tahun, Pogba mengalami penurunan performa yang sangat drastis. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Juventus kini mempertimbangkan untuk menjual Pogba lagi di musim panas 2023. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Al Ahly dan Al Ittihad adalah dua tim yang berkenan menampungnya. Salah satu klub diketahui sempat mengirimkan tawaran gaji sekitar 33 juta euro per tahun. Namun Pogba menolaknya karena ingin bertahan di Juventus. Paul Pogba dikabarkan masuk daftar incaran Al Ittihad pada musim panas tahun ini. Demi merealisasikan transfer tersebut, juara Liga Arab Saudi itu menawarkan gaji hingga 1,6 triliun rupiah kepada sang pemain. Gelandang timnas Prancis itu memutuskan cabut dari Manchester United pada musim panas tahun lalu. Berharap bisa kembali moncer di Juve, Pogba justru dihantam berbagai cedera. Seperti dilansir Transfermarkt, Paul Pogba tercatat mengalami cedera lutut, paha, hamstring, dan otot. Akibatnya, dia harus absen selama 364 hari dan melewatkan 53 pertandingan yang dijalani Juventus. Tak hanya dihantam badai cedera, Paul Pogba juga sempat tersandung masalah internal dengan sang kakak, Mathias Pogba, yang cukup memengaruhi performanya pada musim ini. Meski tampil melempem dan kerap dihantam cedera di Juventus, Paul Pogba masih menarik minat Al Ittihad. Menurut laporan Daily Mail, manajemen Al Ittihad menyiapkan kontrak berdurasi 3 musim kepada Pogba. Al Ittihad juga bakal memberikan gaji 100 juta euro untuk 3 musim kepada gelandang berusia 30 tahun tersebut.
Rumor transfer tersebut semakin menguat karena Paul Pogba baru-baru ini menyambangi pusat latihan Al-Ittihad, ketika baru menyelesaikan ibadah umrah. Saya tidak tahu apakah Anda akan dapat melihat saya di Liga Arab Saudi. Tidak hari ini, tetapi kita tidak tahu besok, kata Pogba. Masa depan gelandang andalan Lazio, Sergej Milinkovic-Savic mulai ada titik terang. Ia bakal dilepas Biancoceleste pada bursa transfer musim panas ini. Bukan ke Juventus seperti yang sering dikabarkan media-media di Italia dalam beberapa waktu terakhir. Melainkan Lazio akan menjualnya ke klub Arab Saudi. Seperti yang diberitakan Football Italia, Sergej Milinkovic-Savic hanya akan dijual ke Al Hilal jika harga senilai 40 juta euro disepakati. Pemain timnas Serbia itu berpeluang besar menyusul Cristiano Ronaldo yang sudah hijrah ke Al Nassr. Kini, Sergej Milinkovic-Savic bisa terbang untuk menjalani pemeriksaan medis dalam waktu 24 jam. Semuanya berubah setelah Al Hilal diam-diam datang dengan proposalnya dan Milinkovic-Savic menyetujui persyaratan pribadi senilai 20 juta euro per musim dengan durasi kontrak 4 tahun. Namun, Sky Sport Italia mengabarkan bahwa kesepakatan belum selesai, karena Lazio menghubungi Al Hilal dan tetap menuntut harga 40 juta euro net tanpa diskon. Bagaimanapun kabar ini sungguh mengejutkan bahwa Milinkovic-Savic begitu bersemangat untuk pindah ke Liga Pro Saudi pada usia 28 tahun. Teka-teki masa depan Harry Kane perlahan menemui jawaban. Tottenham Hotspur mulai tak yakin sang kapten bakal bertahan musim ini. Masa depan Harry Kane selama sebulan terakhir menjadi bahan spekulasi. Manajer Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, tak berani memberikan jaminan mengenai masa depan Harry Kane. Sampai saat ini Kane masih menjadi bagian dari klub berjulukan The Lily-Whites tersebut. Saya belum mendapat kepastian dan saya tidak mengharapkan kepastian. Itulah sifat alami saya. Saya hanya mengikuti dan mencoba berkonsentrasi pada hal-hal yang saya ketahui saat ini, kata Ange Postecoglou seperti dikutip Daily Star. Bayern Munchen menjadi yang paling serius dalam mendatangkan Harry Kane. Bayern tak menyerah dan disebut telah melayangkan tawaran kedua seharga 82 juta euro. Ini merupakan di luar kebiasaan Bayern. Sejarah mencatat, Bayern merupakan klub yang jarang terlibat dalam saga transfer yang berlarut-larut. Jadi, klub asuhan Thomas Tuchel itu akan menuntut Tottenham untuk segera menyelesaikan kepindahan Harry Kane. MU tetap bersemangat untuk merekrut Harry Kane musim panas ini. Bukan kali pertama manajemen setan merah diisukan dengan pemain Tottenham Hotspur itu, sebab musim lalu juga striker timnas Inggris itu juga digosipkan serupa. Barcelona mengumumkan kedatangan Vitor Roque pada Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Pemuda berusia 18 tahun asal Brasil itu digaet dari Atletico Paranaense dengan biaya transfer 30 juta euro. Vitor Roque tak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya bisa bergabung dengan Barcelona. Bagi Roque, bergabung ke Barca bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sangat senang bisa menandatangani kontrak di Barcelona. Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan, ujar Vitor Roque di media sosial Barcelona. Pemain berjulukan Tigrinho itu tak sabar untuk bisa datang ke Barcelona dan bermain di hadapan ribuan supporter setia Blaugrana. Barcelona mengontrak Vitor Roque hingga musim panas 2031. Dalam 6 bulan ke depan, Vitor Roque masih akan bermain untuk klub lamanya, Atletico Paranaense. Ia akan memantapkan kemampuannya dan persiapan dalam mentalnya sebelum bergabung dengan Blaugrana. Hal itu sudah menjadi bagian dari kesepakatan antara Barcelona dan Atletico Paranaense. Presiden Barcelona, Joan Laporta, buka suara mengenai kegagalan timnya mengamankan jasa Arda Güler. Menurut Laporta, El Barça kalah kekuatan finansial dari Real Madrid. Los Culés awalnya lebih dulu menyatakan ketertarikan pada Arda Güler. Namun, klub asal Katalan itu kalah dari Real Madrid dalam perburuan jasa pemain asal Turki tersebut. Arda Güler gabung dengan Real Madrid dengan biaya transfer 20 juta euro plus bonus. Menurut Joan Laporta, Barcelona tak mampu mengimbangi harga yang diajukan Real Madrid sehingga gagal mengamankan jasa Arda Güler. Kami harus menggunakan akal sehat dan kami menilai harus menjauh dari operasi ini,
karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan, kata Joan Laporta kepada Sport. Joan Laporta mengaku, Barcelona hampir mengamankan jasa Arda Güler. Namun, Real Madrid datang dengan tawaran yang sukar ditolak Fenerbahce sehingga menyerahkan sang pemain. Kami memiliki kesepakatan dengan klub sebesar 17,5 juta euro. Kami juga sepakat dengan sang pemain. Madrid kemudian masuk dan menganggap mereka harus membayar jumlah yang perlu mereka bayarkan, ucap Joan Laporta. Arda Güler merupakan pemain asli binaan Akademi Fenerbahce. Pada 2021, Arda Güler dipromosikan ke skuad senior Fenerbahce. Bersama Real Madrid, Arda Güler terikat kontrak sampai tanggal 30 Juni tahun 2029. Kepergian Kylian Mbappé dari PSG mungkin menimbulkan efek berantai. Barcelona yang jauh di Spanyol pun bisa jadi kena getahnya, terkait dengan nama Ousmane Dembélé. Isu kepergian Kylian Mbappé dari PSG memang terus menguat dalam beberapa pekan terakhir. Situasi cukup rumit, Mbappé memasuki tahun terakhir kontraknya, tapi tidak masuk menekan perpanjangan. Alhasil, PSG bakal terpaksa menjualnya musim panas ini daripada kehilangan sang superstar secara gratis tahun depan. Bagi PSG, kepergian Mbappé tentu bakal sangat merugikan, khususnya dalam hal kekuatan tim. Menurut laporan L'Equipe, PSG sedang bersiap merelakan kepergian Kylian Mbappé dan mulai bergerak mencari pengganti. Kabarnya, juara Liga 1 itu siap menebus klausul rilis Dembélé sebesar 50 juta euro. Tentu mereka harus terlebih dahulu bernegosiasi dengan si pemain. Mendatangkan Dembélé mungkin tidak akan terlalu sulit bagi PSG. Terlebih, dalam beberapa musim terakhir dia tidak benar-benar berhasil di Barcelona. Performa Dembélé masih luar biasa, tapi dia rawan cedera. Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran baru yang lebih baik untuk Rasmus Hojlund. Setan Merah tampaknya telah mengidentifikasi pemain internasional Denmark itu sebagai target utama untuk posisi penyerang tengah selama bursa transfer musim panas tahun ini. Manchester United dikabarkan telah gagal dengan tawaran pertama sebesar 30 juta pound untuk pemain berusia 20 tahun itu, sementara tawaran lain sekitar 40 juta pound telah ditolak oleh tim Serie A tersebut. Menurut jurnalis Nicolas Sira, juara Inggris 20 kali itu bersiap untuk mengajukan tawaran baru untuk sang striker, di mana Atalanta diyakini menghargainya di kisaran angka 51,5 juta pound. Sira mengklaim bahwa Man United telah mencapai kesepakatan dengan Rasmus Hojlund untuk kontrak 5 tahun. Atalanta berada dalam posisi yang kuat terkait masa depan sang penyerang, setelah ia menandatangani kontrak 5 tahun setelah kedatangannya dari Sturm Graz pada musim panas lalu. Real Madrid terkenal sebagai sebuah klub yang kerap mampu bangkit usai ketinggalan dan memenangkan laga dalam sebuah pertandingan. Toni Kroos pun bicara soal kebiasaan tim besutan Carlo Ancelotti itu. Kroos telah memenangkan 3 gelar La Liga dan 4 Liga Champions selama waktunya di klub dan dia mengakui aliran trofi telah melampaui apa yang dia harapkan untuk dimenangkan di klub. Gelandang asal Jerman itu melanjutkan kebijakannya menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun di Madrid dengan pembaruan baru yang disepakati di klub bulan lalu. Real Madrid hanya menawarkan perpanjangan 12 bulan kepada pemain berusia di atas 30 tahun, karena mereka berusaha untuk terus menilai pemain yang mendekati akhir karir mereka, dan Kroos senang untuk tetap bertahan. Ousmane Dembélé kabarnya bakal menolak transfer keluar dari Barcelona pada bursa transfer musim panas ini, termasuk jika ada tawaran dari Paris Saint-Germain. Kontrak sang pemain timnas Prancis hanya tersisa setahun di Camp Nou, dan Xavi Hernandez berhasrat untuk mempertahankannya di Katalan pada musim ini. Perwakilan Ousmane Dembélé telah berbincang dengan pihak klub Blaugrana mengenai keinginan kliennya untuk menetap di klub lebih lama, dengan memperpanjang kontraknya. Dilansir dari Football Espana, Barcelona percaya diri untuk mengamankan kesepakatan dengan pemain berusia 26 tahun tersebut.
Dembele sebenarnya punya hak untuk pergi pada musim panas ini jika ada klub yang menebusnya seharga 50 juta euro sebelum bulan Juli berakhir. Namun demikian, jurnalis Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa sang pemain tidak akan mengaktifkan opsi tersebut sebab dia puas dengan proyek yang dihadirkan oleh Xavi. PSG telah disebut-sebut sebagai salah satu pelabuhannya seiring dengan kepergian Lionel Messi setelah kontraknya habis di musim panas ini. Namun, menurut klaim dari Marca, PSG belum mengajukan penawaran apapun secara resmi. Gelandang Manchester United, Casemiro mengaku kagum dengan sosok Lionel Messi. Saat membela Real Madrid, Casemiro sering menghadapi Messi yang merupakan kapten Barcelona. Mereka berdua saling bentrok dalam pertandingan El Clasico. Pertemuan Casemiro dan Messi juga terjadi di level internasional. Mereka bertarung satu sama lain saat Brasil berhadapan dengan Argentina. Meski menjadi rival di lapangan, Casemiro mengaku sangat mengagumi Messi. Gelandang asal Brasil tersebut juga sangat menikmati pertarungannya dengan Messi. Messi telah menandai sebuah era, tidak dapat disangkal. Dia selalu menjadi rival, di Barcelona dan Argentina, kata Casemiro. Casemiro tidak merasakan era keemasan legenda sekelas Pelé dan Diego Maradona. Namun, dia merasa senang bisa bermain di generasi emas bersama pemain terbaik sekelas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Liverpool dikaitkan dengan gelandang Real Madrid Federico Valverde belakangan ini. Namun, ex-bek Liverpool Steve Nicol menilai The Reds tidak butuh Valverde. Liverpool sangat sibuk di bursa transfer musim panas ini. Tim asuhan Jurgen Klopp tersebut ingin memperkuat lini tengah setelah ditinggal sejumlah gelandangnya. Liverpool sudah mendatangkan 2 gelandang baru pada musim panas ini. Mereka mendapatkan Alexis Mac Allister dari Brighton dan Dominic Szoboszlai dari RB Leipzig. Liverpool kabarnya masih terus berburu gelandang. Valverde menjadi salah satu nama yang dihubungkan dengan The Reds. Meski dikaitkan dengan Liverpool, Steve Nicol meyakini kalau Real Madrid tidak akan melepas Federico Valverde dengan mudah. Valverde tidak akan dilepaskan dari Real Madrid karena dia sebagus itu, kata Nicol kepada ESPN FC. Jika Real Madrid bersiap untuk melepasnya, itu berarti bahwa mereka tak menganggapnya sebagai bagian dari masa depan. Nicol juga berpendapat kalau Valverde mungkin harus berpikir masak-masak sebelum membuat keputusan untuk pindah ke Liverpool dari Real Madrid. Reece James punya ambisi untuk menjadi kapten Chelsea berikutnya. Hal itu dikatakan oleh sang ayah, Nigel James. Kepergian Azpilicueta membuat posisi kapten Chelsea saat ini menjadi kosong. Manajer Mauricio Pochettino kini punya tugas berat untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Ada beberapa nama menjadi favorit untuk menjadi kapten Chelsea selanjutnya. Berkat penampilannya bersama Chelsea, Reece James kabarnya diincar sejumlah klub, termasuk Real Madrid. Reece James adalah pemain top, jadi saya yakin sebagian besar klub ingin mengontraknya. Tetapi saat ini, saya tidak melihat ada yang berubah, kata Nigel dalam podcast The Beautiful Game. Reece James sudah cukup lama menjadi bagian dari Chelsea. Nigel James mengungkapkan ambisi anaknya untuk menjadi kapten selanjutnya. Ambisinya adalah mengenakan ban kapten dan menjadi kapten tim. Soal ban kapten, manajer Chelsea Mauricio Pochettino berjanji akan segera memutuskannya. Pochettino masih ingin mengenal para pemainnya terlebih dulu sebelum menentukan pemimpin baru The Blues. Saya perlu merasakan para pemain, merasakan komitmennya, karakternya, kepribadiannya, ujar Pochettino. Legenda Arsenal Alan Smith tidak yakin mantan timnya The Gunners akan mampu mendatangkan Kylian Mbappé. Sebab diperlukan uang yang banyak untuk memboyong penyerang asal Prancis tersebut dari PSG. Kontrak Mbappé bersama PSG akan berakhir pada musim panas 2024. Pemain berusia 24 tahun itu sudah tidak bersedia memperpanjang kontraknya di Parc des Princes. Alhasil, PSG terpaksa harus menjual Mbappé di musim panas 2023. Namun, Les Parisiens kabarnya hanya ingin melepas mantan pemain AS Monaco itu seharga 200 juta euro. Saat ini ada beberapa klub papan atas Eropa yang dikaitkan dengan Mbappé.
Media-media Inggris memberitakan kalau Mbappe tertarik bergabung dengan Arsenal jika pindah ke Premier League. Saya akan berpikir bahwa kemungkinan Mbappe bergabung dengan Arsenal sangat tidak mungkin, kata Alan Smith kepada Gambling Zone. Uang yang diperlukan untuk mengontraknya akan sangat besar. Lebih lanjut lagi, Smith mengatakan satu-satunya klub di dunia ini yang bisa merekrut Mbappe hanyalah Real Madrid. Ada kabar terbaru seputar saga transfer Andre Onana. Manchester United dilaporkan segera mengunci transfer sang kiper dari Inter Milan. Manchester United dipastikan berburu kiper baru di musim panas ini. Erik ten Hag ingin manajemen MU mengamankan jasa Andre Onana dari Inter Milan. Sky Sports melaporkan bahwa proses transfer ini segera selesai. Manchester United diyakini akan segera mengamankan jasa sang kiper. Sejauh ini proses pembicaraan antara kedua klub berjalan dengan sangat lancar. Onana diyakini akan segera menjadi pemain Manchester United. Jika tidak ada kendala, pertengahan pekan ini kesepakatan antara kedua tim akan tercapai. Setelah ia diperkenalkan ke publik di pekan depan, ia akan langsung ikut rombongan pemain MU yang berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim. Menurut kabar yang beredar, MU harus membayar agak mahal untuk bisa mendapatkan jasa Onana. Tawaran total sekitar 60 juta euro diperlukan MU agar Onana pindah ke Old Trafford dalam waktu dekat ini. Fulham cukup serius untuk bisa mendatangkan Fred. Tanpa gangguan dari tim lain, The Cottagers terdepan untuk mengamankan jasa gelandang Manchester United tersebut. Fred berada dalam daftar jual Man United di musim panas 2023. Kontraknya yang tinggal setahun membuat The Red Devils ingin melepasnya sekarang. Fred dulunya didatangkan dari Shakhtar Donetsk dengan mahar transfer 59 juta euro. Man United tidak bisa berharap bisa balik modal. Dalam laporan Globo Esporte, Man United menjual Fred setara harga pasarannya sekarang, yaitu di kisaran 20 juta euro. Walaupun tampaknya Fulham dan Man United bisa dengan cepat mencapai kesepakatan, ketertarikan Fred ikut menentukan apakah dirinya mau berlabuh ke Fulham. Sejauh ini, tidak ada tim yang siap menampung pemain asal Brasil lagi. Fred tidak punya opsi untuk dipertimbangkan. Penyerang Chelsea, Christian Pulisic, selangkah lagi akan bergabung bersama AC Milan. Transfer pemain asal Amerika Serikat itu disepakati di angka 20 juta pound. Christian Pulisic merupakan pemain yang termasuk surplus di Stamford Bridge. Ia menjalani tes medis bersama AC Milan pada pekan ini. Romano menyebut Pulisic akan tiba pada pagi hari waktu setempat dan menjalani tes medis bersama AC Milan pada siang hari, menandatangani kontrak pada sore hari, di mana dokumen dari Chelsea sudah lengkap. Christian Pulisic sebenarnya adalah pemain yang cukup penting di lini tengah Chelsea. Sejak bergabung dengan Chelsea dari Borussia Dortmund dengan nilai 57,6 juta pound pada 2019, Pulisic mencetak 26 gol dalam 145 pertandingan. Christian Pulisic pindah ke AC Milan menyusul rekan setimnya, Ruben Loftus-Cheek, yang sudah lebih dulu bergabung bersama Rossoneri. Chelsea memang melepas cukup banyak pemain pada musim panas ini.